Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di 10 Ramadan. Pada hari ini insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kita dapat bersilaturahim melalui kajian online Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Alhamdulillah sudah hadir juga Al-Ustadz kita. Selawat beserta salam kepada Nabi junjungan Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak Al-Ustadz Dr. Zul Afdal. Beliau merupakan direktur dari Kuliatul Mubalighin. Beliau juga seorang dosen aktif menjadi pembicara dan keynote speaker di beberapa seminar baik itu nasional dan internasional. Alhamdulillah juga hadir pada sore hari ini Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau, Pak Dr. Muhammad Sarullah, Ayahanda El Syukran Syuib, Ibu Rika Septianingsih, Mutu Prodi Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam. Kemudian ada, alhamdulillah sudah hadir beberapa orang mahasiswi dari Fakultas Studi Islam, dan insya Allah dalam perjalanan nanti akan terus bertambah hendaknya yang dapat mengikuti kajian ini. Kajian ini juga kita record untuk sebagai bahan dokumentasi kita, dan ini menggunakan aplikasi Zoom yang ini mohon maaf berbatas waktu, lebih kurang nanti kita sampai jam 16.40, mudah-mudahan nanti sampai jam 16.30, lebih kurang 5-7 menit terakhir mungkin kita bisa ada tanya jawab dengan Ustadz kita Dr. Zul Afdal. Mungkin dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kajian kita pada hari ini kita mulai. Pada Ustadz Dr. Zul Afdal, kita persilakan. Oke, terima kasih Ustadz Rio sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati tentunya ada Pak Dekan FSI, Pak Dr. Sarullah Umar. Yang saya hormati tentunya dosen-dosen, ayahanda-ayahanda mubalik, ustadz-ustadz yang ada di lingkungan Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah. Khusus yang saya banggakan, saudara saya, wakil dekan sekaligus menjadi moderator, Ustadz Rio,
Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah, yakni kalimat alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah ini tentunya sebagai tanda bukti kita sebagai hamba Allah bahwasanya kita bersyukur kepada hadirat Allah karena sampai saat ini begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin Allah uji dengan nikmat tidak sehat. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam momen bencana internasional pandemi corona ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak sehat baik secara mental maupun secara material. Oleh karena itu, bersyukurlah kita karena kita termasuk hamba-hamba Allah yang sehat secara mental dan sehat insya Allah secara material. Salawat bering salam, marilah kita selalu limpah curahkan kepada junjungan kita, manusia pendobrak kebatilan, pemberi cahaya bagi umat Islam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar semuanya yang insya Allah Allah berikan keistiqomahan di dalam keislaman, keimanan, serta membuahkan keihsanan di dalam perilaku sehari-harinya. Sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini kurang lebih 9 hari ya Ustadz Aryo ya, bahwasanya Fakultas Syariah Islam, Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau mengadakan kajian online setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengisi di hari ke-10 dan hari ke-20 selama bulan suci Ramadan ini. Pada hari ke-10 ini, kemarin saya memberikan sebuah tema yang mungkin tema ini secara umum bukan tema yang baru, yakni mengenai kunci mendapatkan cinta Allah. Kunci untuk mendapatkan cinta Allah. Kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita berbicara kunci, tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hidup kita ini akan serba salah kalau misalnya kita tidak punya kunci. Ingin masuk rumah, tak punya kunci rumah, tak bisa masuk rumah. Ingin mengendarai motor atau mobil, tidak punya kunci motor atau mobilnya, tidak bisa mengendarai atau menghidupkan kendaraan motor atau mobil tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan kita menjalankan perintah Allah, tentu kita harus tahu juga bagaimana caranya kita untuk mendapatkan cinta Allah. Oleh karena itu, di dalam kajian online kita sore ini, kita akan membahas, sharing bersama-sama beberapa kunci agar Allah itu cinta kepada kita, agar Allah itu sayang kepada kita. Sebelumnya, tentu kita harus evaluasi diri dulu, bahwasanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah selama ini kita sudah menjadi hamba Allah? Apakah selama ini kita sudah beribadah kepada Allah?
Karena di dalam runtuyan untuk mendapatkan kunci cinta Allah itu, syarat pertamanya, kita sebagai hamba Allah harus sadar bahwasanya tugas kita Allah ciptakan adalah untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di dalam momen bulan suci Ramadan ini, banyak sekali kunci-kunci untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla itu. Di antara kunci-kunci untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah dengan kita selaku hamba Allah selalu membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah berisi wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Fatir, ayat 29, ayat 30, Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabku, kata Allah, dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang aku berikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Serta mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka yang menambah kepada mereka dari karunia-Ku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi, dengan kita banyak membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, setelah kita baca, kita renungi makna yang ada di dalam ayat-ayat Allah itu, maka kita amalkan. Insya Allah, Allah akan mendapat curian perhatian terhadap kita sebagai hambanya. Allah akan melihat, oh ternyata itu hambaku yang dia selalu taat mengamalkan apa-apa yang aku sampaikan di dalam wahyuku, di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan demikian Allah akan memberikan kasih sayangnya yang melahirkan cintanya kepada kita. Itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang di dalam nuansa bulan suci Ramadan, segala sesuatunya Allah lipat gandakan pahalanya. Allah lipat gandakan ganjarannya. Maka banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, merenungi, memaknai isinya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kunci apa lagi agar kita bisa mendapatkan cinta Allah itu? Yang kedua, untuk bisa mendapatkan cinta Allah, kita harus banyak berzikir. Sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab, ayat 41, ayat 42, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Zikrullah. Tadi saya sampaikan di mukadimah, ada istilahnya kalimat-kalimat zikrullah. Kalimat-kalimat pengingat Allah. Kalimat-kalimat zikir itu adalah kalimat-kalimat pengingat. Kalimat-kalimat yang menyadarkan kita sebagai hamba Allah bahwasanya kita itu harus selalu ingat Allah. Segala sesuatu skenario yang terjadi di alam langit dunia ini, semuanya atas izin Allah. Rezeki yang Allah berikan atas izin Allah. Cobaan, ujian yang Allah berikan atas izin Allah. Oleh karena itu ada kalimat zikir dengan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini adalah kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat mengingat Allah yang bisa memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keistiqomahan untuk selalu zikir, untuk selalu mengingat Allah. Yang ketiga, kunci untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah kita harus selalu dawam, kita harus selalu istiqomah untuk melaksanakan sholat wajib tepat waktu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Farwah, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Jadi, dengan kita sholat tepat waktu, berarti kita memberikan perhatian khusus kepada Allah. Allah itu sangat suka diperhatikan. Allah itu cinta hamba-hambanya yang memperhatikannya. Bahwasanya kita ketahui bersama, sholat wajib itu adalah suatu media yang menghubungkan antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah, zat yang telah menciptakan kita. Ketika kita on time di dalam mengerjakan sholat 5 waktu, maka Allah akan senang hatinya. Bergembira Allah melihat kita. Maka kalau orang sudah bergembira dengan apa yang kita lakukan, maka dia akan suka dengan kita. Begitu juga Allah. Allah akan cinta dengan hamba-hambanya yang selalu sholat wajib tepat waktu. Ini bulan suci Ramadan. Pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita selalu sholat tepat waktu. Kalau bisa, sebelum azan berkumandang, kita sudah standby menjaga wudhu kita. Kita sudah bisa mendengarkan alunan azan dan menjawabnya. Walaupun sekarang kita tidak diizinkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka kita harus standby di rumah, bentangkan sajadah kita, ajak istri dan anak-anak kita untuk bersama-sama sholat tepat waktu. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sholat wajibnya tepat waktu. Itu yang ketiga. Selanjutnya, apalagi yang disukai Allah sehingga kita bisa mendapatkan kunci kasih sayang Allah itu? Yaitu dengan kita sering melakukan sholat malam. Sekarang kita merasa bersedih. Tahun ini, tahun pertama di bulan suci Ramadan mungkin di muka dunia ini, kita tidak boleh lagi sholat malam berjamaah bersama-sama dengan anak dan istri ke masjid. Tetapi kita difardukan untuk melakukan sholat malam di rumah masing-masing. Di dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan, tepatnya ayat 16-17, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, kata Allah. Sedang mereka berdoa kepadaku dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka. Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Yaitu bermacam-macam kenikmatan yang telah aku berikan. Yang menyedapkan pandangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah itu sangat suka sekali. Orang-orang yang secara diam-diam dia mengambil air wudhu dan salat sunat malam. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Allah sangat suka dengan hamba-hambanya yang demikian. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendawamkan salat malam, salat sunat tarawih di rumah, salat sunat witir, salat sunat tahajud. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan kunci cinta dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah itu sangat menyukai hamba-hambanya yang rajin berpuasa. Bersyukurlah kita.
Kita sekarang dalam nuansa bulan suci Ramadan, dalam nuansa saum berpuasa. Akan tetapi, perlu kita ingat, jangan pernah bermain-main dengan Allah tentang puasa. Karena yang tahu kita berpuasa atau tidak itu hanya kita dan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, niatkanlah dengan tulus di hati kita, memang puasa kita ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita hanya berpura-pura. Jangan sampai kita hanya pencitraan saja di hadapan manusia. Tetapi memang lahir dari hati kita yang terdalam, bahwasanya kita berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, yang perlu kita lakukan adalah mencintai Allah dan Rasul Allah melebihi dari apapun. Allah itu sangat cinta sama Rasulnya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kunci mendapatkan cinta Allah itu akan kita dapatkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nanti kita bahas lagi ini. Ya, kalau ini kan kunci mendapatkan cinta Allah. Nanti kita bahas lagi bagaimana cara mendapatkan cinta Rasul Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya saya kasih bocorannya, yaitu dengan menjalankan sunnahnya. Sunnah Rasulullah itu kita jalankan. Kalau misalnya Rasulullah itu selama bulan suci Ramadan, dia banyak bersedekah. Dia banyak membaca ayat suci Al-Quran. Dia banyak misalnya berbuat baik kepada orang lain. Dia tidak menjadikan Ramadan puasa ini sebagai hari untuk bermalas-malasan. Hari untuk bertidur-tiduran. Karena terkadang saya juga aneh. Apakah itu hadis atau tidak? Nanti bisa diklarifikasi oleh Ustaz Sarullah. Ada yang mengatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu tidur itu adalah ibadah. Ya, tidur yang seperti apa? Malahan Rasulullah itu tidak pernah mencontohkan dia tidur selama bulan suci Ramadan. Tetapi Rasulullah itu bersemangat beribadah. Karena dia tahu bulan suci Ramadan ini adalah tamu yang luar biasa. Yang harus kita layani dengan luar biasa. Dengan amalan-amalan spesial yang luar biasa. Nah, nanti mungkin bisa Ustaz Sarullah atau ayahanda-ayahanda lainnya menjelaskan itu. Dan yang terakhir, untuk bisa mendapatkan kunci Allah di dalam, biar kita dicintai oleh Allah itu, kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dengan apa-apa yang Allah berikan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepada aku. Jadi, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, otomatis kita itu sudah memperlihatkan bahwasanya kita adalah seorang hamba Allah yang taat kepada Allah, dan kita itu bertawakal kepada Allah. Wabillahi wasta'in. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Jadi ada 7 kunci untuk mendapatkan cinta Allah. Saya akan ulangi lagi dari yang pertama. Yang pertama adalah kita harus rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak zikir. Yang ketiga, kita harus sholat wajib tepat waktu. Kemudian yang keempat, kita harus sering melakukan sholat malam. Yang kelima, memperbanyak puasa. Walaupun tidak di bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Puasa sunnah. Kemudian kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kita mencintai
apapun juga, termasuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Sul Afdal, luar biasa. Ada 7 clue, ya, 7 clue supaya kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat bocoran 1 clue bagaimana cara kita dicintai pula oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kita masih ada kesempatan lebih kurang 5 menit untuk dapat berinteraksi. Mungkin ada tambahan ataupun diskusi dari kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kepada Pak Dr. Muhammad Sarullah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini kajian tentang mencintai Allah ini kajian tasawuf ini. Nah, kalau kajian tasawuf ini agak berat sih. Kalau kajian, ya Ayahanda syukran ya. Jadi kalau kajian tasawuf ini biasanya ini kajian sudah tingkat tinggi. Kalau ada kalian ilmu nama kajian ma'rifat nih, Ustaz. Jadi ada hakikat, syariat, makrifat. Nah, ya kan? Kalau kajian tasawuf ini dalam kajian ilmu dalam tingkatan ilmu nih tingkatan paling tinggi. Makanya saya nggak terlalu berani juga mau banyak komentar di sini sebenarnya. Mungkin Ayah tapi bisa. Tapi mencintai hubbullah ini perlu kita berikan seperti karena mungkin dalam kajian tasawuf itu banyak yang perlu kita karena seperti umpamanya Al-Ghazali dia membahas tentang tasawuf ya. Tapi tasawufnya Ghazali ini sangat jauh berbeda dengan tasawufnya orang-orang yang yang keluar daripada syariat. Umpamanya boleh kita katakan Ibnu Taimiyah dengan muridnya yaitu murid beliau Ibnu Taimiyah ini adalah beliau itu juga banyak mengkaji tentang tasawuf, tentang mencintai Allah, ya. Tetapi ada landasan-landasan syariat yang jelas ketika mencintai Allah itu. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitab beliau itu yang terkenal itu adalah Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in itu juga banyak ulama mengatakan adalah kitab tasawuf. Bagaimana mencintai Allah, bagaimana bisa memberikan gambaran kepada Allah. Jadi mungkin saya minta pandangan Ustadz saja ini tentang bagaimana kita bisa mensinkronkan. Karena ini kajian tasawuf pasti sangat berbeda dengan kajian fikih tentunya. Karena kalau kajian fikih itu adalah kajian syariat. Syariat beribadah, syariat bermuamalah, syariat berinteraksi, umpamanya dalam perdagangan, dalam muamalah, transaksi jual beli. Itu syariatnya jelas, itu namanya fikih. Tetapi tasawuf ini kajian tentang akhlak, suluk dan lain sebagainya. Mungkin yang ingin minta saya tolong garis bawahi nanti bagi Ustadz ini, kira-kira bagaimana cara kita bisa mensinkronkan antara fikih yang tentunya halal dan haram dengan tasawuf tadi yang dengan hubbullah, dengan mencintai Allah itu bisa selaras. Karena ini banyak sekarang ini fikih orang letterlek kepada fikihnya, tetapi tidak membahas tentang tasawufnya atau hakikat. Nah, maka ada kajian maqasid itu kan sebenarnya hakikat. Jadi bagaimana cara mensinkronkan ini, mungkin saya minta pandangan Ustadz lah, biar kita bisa lebih memahami kaitan antara fikih dengan tasawuf. Syukran. Baik, Pak Wadek. Terima kasih banyak Pak Dekan Tausalullah.
kalian menjawab itu nanti Pak Dr. Zul Abdal mohon izin nanti langsung ditutup karena waktu kita lebih kurang 4,5 sampai dengan 5 menit ke depan. Silakan Pak Dr. Oke. Terima kasih Pak Dekan. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini bukan pertanyaan lah ya, kita diskusi sharing saja mungkin. Saya waktu di pesantren itu memang mengenal yang namanya kajian ma'rifatullah. Kajian ma'rifatullah itu bagaimana hamba-hamba Allah itu bisa semakin dekat dengan Allah, mengenal Allah itu. Karena memang kalau kita bersandar tadi kepada, kita berbicara kepada syariat, fikih gitu, muamalah, seharusnya ketika kita menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, contohnya itu adalah sholat 5 waktu misalnya. Kalau misalnya kita itu memang menjadi dasar bahwasanya kita otomatis hubbullah itu mendapatkan cinta dari Allah itu akan jalan. Sederhana saya sampaikan seperti ini. Di dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan namanya mengerjakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Ya, berarti di situ ada imbas dari muamalah atau fikih sholat yang kita lakukan itu terhadap hubungan kita hablum minallah kepada Allah maupun hablum minan nas kita kepada sesama manusia kita. Oleh karena itu, di dalam arkanul islami dan arkanul imani gitu ya, rukun Islam dan rukun iman itu bahwasanya kalau di rukun Islam itu kan semuanya berbicara muamalah, fikih. Ketika kita berbicara arkanul imani, itu kita sudah mulai mengimankan. Rukun iman yang pertama itu kan percaya kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan melakukan fikih muamalah yang hanya sekedar sholat gitu kan. Orang sekarang juga sholatnya kan bisa dihitung menit. Ya, misalnya saja jarang-jarang saya lihat orang sholat itu yang lebih dari 1 jam sholatnya. Sholat wajibnya itu. Jangankan 1 jam lah. 15 menit saya jarang. Ya. Jadi kurang lebih rentangan waktu sholat wajib itu saya lihat dilakukan oleh masyarakat kita itu ya 3 sampai 10 menit lah. Ya, apalagi misalnya sholat yang tidak disuarakan seperti sholat zuhur dan sholat asar. Itu seperti kayaknya kelas eksekutif banget itu ya. Jadi sangat kencang sekali. Nah, jadi seperti itu kalau gambaran saya. Ketika kita berbicara yang namanya hakikat, ya ma'rifatullah, sesuatu yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, tentu kita berbicara tentang kadar keimanan seseorang. Bukan kadar keislaman seseorang, tapi kadar keimanan. Karena tingkatan kedua dari seorang hamba Allah itu setelah Islam itu adalah iman. Setelah itu nanti barulah berbuah menjadi ihsan. Seperti itu mungkin, oh Pak Dekan. Mungkin ada tambahan mungkin dari ayahanda. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Silakan Ustaz berkunjung ke Masjid Al-Fida. Kami tunggu di sana. Kami ada di sana setiap waktu, insya Allah setelah nanti keadaan normal kembali. Kemudian kalau boleh saya tambahkan satu lagi yang tadi Ustaz. Ya, untuk silakan. salah satu kita jalan dicintai Allah, mungkin dalam salah satu hadis qudsi, Allah menyatakan mungkin sambungan dari diskusi yang Ustaz sampaikan tadi, Allah mencintai orang yang diwajibkan kepadanya, kemudian hambaku selalu mengerjakan amal sunnah hatta uhibah, hingga aku mencintainya. Jadi barangkali mungkin kalau boleh jadi 8 dengan banyak mengamalkan amal sunnah. Terima kasih Ustaz, mohon maaf kalau tidak tepat. Ya betul. Terima kasih Ayanda. Itu memang luar biasa. Sebenarnya sangat banyak sekali kuncinya. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sarullah di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim itu banyak sekali di situ yang berhubungan dengan kunci-kunci agar kita mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Mungkin di lain waktu kita akan bahas secara detail ya, dan ada teman-teman atau mubalik-mubalik, ustadz-ustadz, ayahanda yang lebih pakar mungkin bisa berdiskusi bersama. Nanti kita akan bahas seperti apa untuk hubbullah itu, mendapatkan cinta Allah. Ya. Jadi moderator menitipkan amanah, langsung kita tutup. Ya, mudah-mudahan kajian ini berlanjut sampai hari ke-30. Amin. Dan saya harapkan juga kajian ini tidak hanya sekedar
istilahnya selama pandemi corona saja. Di luar pandemi corona juga seharusnya setiap pekan atau setiap bulan itu kita adakan kajian-kajian online seperti ini ya Pak Dekan ya. Insyaallah. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah dari pandemi corona, dan saudara-saudara kita yang diberi ujian, cobaan, kena penyakit corona, diberikan Allah nilai-nilai kesabaran selama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Zul Afdal, Pak Dekan, Dr. Muhammad Sarullah, Ayanda El Syukran, Ibu Rika Septianingsi, mahasiswi Fakultas Studi Islam, ada Mbak Laras, Mbak Oja, dan Mbak Tasya. Terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.